Selamat pagi bos, kita kembali lagi di Atama Channel. Sekarang saya mau sharing ilmu mengenai pemasangan booster, yaitu alat penguat sinyal khususnya untuk siaran TV yang sering kita gunakan di hotel, villa, untuk pemakaian bisa sampai 100 atau 20 TV ya, semua gambar jernih katanya. Nah, untuk pemakaian booster ini pun bisa digunakan sebenarnya di rumah-rumah ketika kita punya TV lebih dari satu, kita punya 5, 6 biasanya cukup kita gunakan booster yang kecil yang seharga 100.000. Itu nanti kita tambahkan dengan splitter untuk membaginya itu sesuai berapa TV yang kita punya. Nanti di sana sinyal yang dari antena itu yang sudah mungkin kalau kita cek langsung ke TV itu gambarnya udah bagus, tapi kalau dipecah lagi bakalan gerimis. Dipecah lagi umpamanya kita pasang ke 5 TV langsung pakai splitter tapi gambarnya gerimis. Nah, itu kita tambahkan dengan booster yang kecil tersebut, dimana sinyal yang dari antena itu akan dikuatkan dulu, digedein dulu biar bisa tiap TV itu menerima sinyal standarnya dia. Biasanya maksimal 10, minimalnya -5 gambar itu udah bagus tiap TV. Nah, itu bakalan dinaikin dulu sinyal yang dari antena itu, dinaikin dari dengan booster tersebut, kemudian dipecah lagi pakai splitter. Nah, dari out splitter tersebut kita langsungin ke TV. Nah, makanya nanti gambarnya pun bisa lebih jernih di semua TV gitu. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan praktekkan sambil melihatkan barangnya. Nah, sebelum itu silakan di subscribe dulu di bawah ini sama pencet loncengnya, nanti biar kita sering-sering bisa sharing ilmu, sharing pengetahuan atau tentang TV kabel dan yang lainnya. Terus kita mulai. Nah, ini alat yang saya sebut tadi booster. Ini booster metrik model HA8640. Ini harganya sekitar 600.000 ya, lumayan mahal kalau dibuat untuk di rumah. Mungkin nanti bisa kalau mau dipakai di rumah itu bisa ada juga metrik yang lebih kecil yang seharga 100.000. Nah, bedanya itu di sini kalau booster ini penguatannya itu sekitar 40 dB. Di sini ada tertera 40 dB. Nah, ini yang di warna merah ini, yang di bawahnya 40 dB penguatannya. Sedangkan yang kecil itu ya maksimal 20 dB gitu. Jadi cuma bisa buat pakai 5 atau berapa 5-6 TV lah kalau jaraknya jauh-jauh ya. Nah, ya kalau ini di hotel itu digunakan biasanya untuk pemakaian satu building pun bisa digunakan, tapi itu tergantung jaringannya dia ya. Pembagiannya di dalam gedung itu kalau umpamanya bagus, pembagiannya rata kanan kiri atas bawah itunya bagus, jadi dia bisa pakai cuma satu booster gitu. Tapi kalau umpamanya
jaringan-jaringan lama itu yang sistemnya paralel ya biasanya cukup untuk 20 sampai 50 TP kalau biasanya. Nah, kembali ke boosternya. Ini boosternya inputannya itu dari sini, ini dari yang port yang di samping kabel power ini. Kemudian dia nanti akan dinaikkan, ini lambang ampli yang dinaikkan. Kemudian di sini akan dipecah jadi dua out gitu. Pertama out yang loss out, kedua yang test point. Yang out ini dia nanti keluarannya bisa nyampe 40 dB ya. 40 dB tergantung inputannya juga. Kalau inputannya kecil sekali mungkin nggak nyampe 40 ya. Mungkin bisa jadi 35 atau 30, tergantung inputannya juga nanti. Kalau standar di kita inputannya itu 17 dB. Nah, nanti outnya di sini kita bisa bikin 40 sampai 44 biasanya. Nah, ini kan cuma standarnya aja 40, tapi di sini bisa nyampe 44. Nah, kalau umpamanya dinaikkan pun 50 mungkin masih bisa, tapi kualitas gambarnya itu sudah jelek. Karena ini booster ini dipaksa untuk menguatkan yang sangat gede, digedein itu dipaksa, maka hasil gambarnya itu bisa garis-garis, nggak bagus. Nah, makanya ini distandarin di 40. Nah, tapi di kita pasang 44 pun masih bagus gitu. Nah, di test point ini biasanya dia minus 20 berarti dari 44 di sini cuma 24 gitu. Test point ini tujuannya buat jarak yang dekat-dekat, bisa umpamanya di booster ini dipasang di tengah-tengah, terus di sampingnya tuh udah ada kamar atau TV yang kalau diambil dari sini dipecah pakai splitter, mungkin nanti di TV itu nerimanya akan lebih gede tuh, di atas 10 dB kan bisa jadi gambarnya over jelek. Nah, untuk meminimalisir itu maka bisa digunakan dari sini, dipecah pakai splitter, nanti dapatnya sekitar 10 ke bawah lah, itu gambar bakalan lebih bagus gitu. Nah, di sini ada dua slot sama dua putaran slot sama HTT. Nah, di sini kita bisa atur ring jarak dB antara low dan high. Nah, low nya itu biasanya di frekuensi PHz. Nah, PHz, dan sedangkan yang di high nya itu WHz itu. Nanti kita tunjukkan dengan alat kita untuk menjelaskan lebih lengkap itu. Nah, ini boosternya bentuknya saya kayak gini. Jadi sebenarnya sih simple aja pemakaiannya, yang penting kita bisa ngerti pemakaiannya aja gitu, cara makainya itu guys. Nah, coba saya sambungkan dulu ke power listrik. Indikator powernya tuh ada di sini. Nah, ini dia, berarti ini udah nyala. Tinggal kita carikan inputannya dulu. Nah, ini
kabel yang dari inputan dari antena. Ini kita bisa ukur dB-nya itu menggunakan alat ini. Ini namanya dB meter. dB meter. Nah, ini kita pasangkan di sini dulu. Mohon mengetahui berapa dB-nya. Nah, di sini kan ditunjukkan yang ini channel atas, ini channel bawah. Ini wahab, ini PHEV. Nah, di sini kita lihat yang wahab aja, yang channel high channelnya itu di kisaran 76. Nah, kita hidupin lagi dulu. 76 ini. Ini ukurannya itu mikro. Kalau kita bilang 1740 itu ukurannya mili. Nah, kalau mikro itu 0 itu sama dengan 60 mili. 60 mikro sama dengan 0 mili. Jadi di sini kita kalau dikurangi 60 berarti kan sekitar 15-16 itu. Nah, ini sinyal udah cukup untuk inputan booster. Terus kita copot dan masukkan ke inputan booster. Nah, inputan booster. Nah, kemudian dari outnya ini kita pasangin kabel dulu. Nah, kita putar sebentar. Agak pendek kabelnya masalahnya ini ya. Nah, kemudian dari outnya booster kita masukkan ke sini. Nah, itu jadi kelihatan dB-nya tuh gede, sekitar 114. Kalau itu sekitar 44 ya, bukan 40, sekitar 54 kalau gede. Nah, untuk mengecilkannya kita ini ya, kita hidupin dulu. Standar kita itu di 3744 kurang lebih di sana. Nah, kita coba turunkan dulu. Kita putar tinggal diputar-putar aja biar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kalau 37 atau 9 kita ini.
Ini kita udah dapat 10496 itu gitu. Berarti ini standarnya di tanpa high-nya itu kita atur di 44, karena 104 ini kita kurangi 60 di 44, dan low-nya itu kita atur di 96, atau kalau kita kurang 60 sekitar 36. Kalau standar kita itu kan 3744. Nah, itu di sana. Nah, di sini fungsinya slot ini, yang bagian ini kita tulisannya slot ini. Slot ini ya. Fungsinya slot ini itu untuk mengatur jarak antara ini. Kita hidupkan lagi. Mengatur antara jarak high dan low. High dan low ini kita biasanya atur sekitar 7 dB. Bedanya 7 dB. Kenapa kita atur seperti itu? Karena semakin jauh jaringannya, semakin panjang jaringannya, itu pengurangan di channel yang berada di waheb. Ini channel yang berada di sini nih, itu pengurangannya lebih gede daripada yang berada di PHF. Nanti umpamanya kalau sampai jarak terakhir lah, sampai ujung terakhir, itu nanti bisa jadi yang waheb lebih kecil daripada PHF gitu. Jadi mungkin di ujung bisa dapat, ini dapat 5, ini dapat 10, bisa jadi gitu, karena pengurangannya yang PHF lebih kecil daripada waheb gitu. Nah, makanya kita bikin jaraknya itu sekitar 7 dB, biar nantinya di sana nggak lebih gede. Karena bisa jadi kalau umpamanya kita samain ini 104 di ujung itu, berarti channel bawah itu, channel PHF itu bisa jadi over, walaupun yang channel waheb bagus gitu. Atau ya channel PHF-nya bagus, channel wahebnya gerimis karena lebih kecil, dari sinyalnya jauh bedanya gitu. Nah, di extension ini kita fungsinya untuk menaikkan kedua ini. Punyanya kita ini lebih kecil sekitar 99, ini sekitar 80. Kita bisa atur di sini di ATT ini, extension ini, naikin, putar sampai kita sesuaikan kebutuhannya gitu. Kita standar kita gitu. Nah, kita matikan dulu nanti. Nah, ini kita pindahkan dulu ke tes. Ya, kita taruh dulu. Masukkan ke tes. Maaf di sini karena agak berisik, karena kita buat videonya ini di dalam server yang banyak perangkat dihidupin, jadi agak berisik. Kita hidupkan lagi. Nah, di sini kita ketemunya sekitar 85 dan 83. Di sini aja kita udah kelihatan jaraknya itu lebih dekat, sekitar 2 dB. Yang tadinya di out itu sekitar 7 dB, 7-6 dB. Di sini sekitar 3 dB gitu. Nah, di sini kita lihat berarti sekitar 25 dB out dari test pointnya. Dari test pointnya ini sekitar 26, sekarang 26 dB. Nah, itu kita sesuaikan tadi kebutuhannya. Nah, ini naik turun karena koneksinya juga, kabelnya bisa jadi naik turun. Nah, itu balik lagi. Ini cuma
cuma gitu aja sih sebenarnya untuk setting boosternya. Nanti kalau umpamanya di rumah mau pasang yang booster yang kecil, itu mungkin nggak punya alat dB meternya juga nggak apa-apa, bisa dipasang, kita bisa akalin. Itu inputannya gitu, kita untuk memposisikan antenanya dulu buat biar dapat sinyal yang bagus. Itu kita bisa masukkan dulu kabelnya itu ke TV sambil kita liatin gambar TV. Biasanya kalau di Bali itu yang kita pakai patokan itu global ya, channel yang paling tinggi global, yang itu biasanya kita pakai patokan. Kalau itu jernih, yang lainnya pasti ikut jernih gitu. Nah itu kita untuk memposisikan anunya itu, antenanya bisa pakai TV. Nah nanti kalau umpamanya udah bagus, siarannya udah bagus, baru dimasukkan ke input. Nah di input itu dimasukkan ke input berarti kan sinyalnya ya udah bagus, dan di input itu sinyal udah bagus. Nah kemudian dikuatkan oleh booster yang kecil tuh, yang 100.000. Nah nanti di sini biasanya ada yang punya out 3 sama 2. Outnya itu sama, ini 20, ini 20 biasanya. Nah nanti dari sini bisa dipecah pakai splitter yang 3W, 4W, atau 2W, tergantung juga kebutuhan di sana. Kalau umpamanya punya 6 TV bisa 3W. Nah di tiap port itu kemudian tarik ke TV langsung. Nah di sana pasti kualitas tiap TV itu pasti bagus karena udah dikuatin. Sedangkan kalau umpamanya nggak pakai booster, itu nanti gambar TV-nya itu ketika dites di inputnya itu dites di TV bagus, terus dipecah pakai splitter, kemudian dilangsungin ke TV, pasti akan lebih gerimis gitu, gambarnya gerimis karena dB-nya itu udah kecil, dipecah lagi buat beberapa TV jadinya lebih kecil lagi gitu. Nah, untuk lebih bagusnya dipasangin booster, kemudian dipecah. Nah standarnya TV itu dapatnya 10 lah. Kalau 10 minus 5 itu masih bagus. Nah itu booster kecil pun saya udah pernah pasang di wilayah Penglipuran, itu untuk 5 TV dengan memakai inputan antena digital yang penerimaannya lebih bagus. Nah antenanya itu sekitar harga sekitar 250-an. Nah kemudian di splitter boosternya 100.000-an, splitternya sekitar 35.000-an plus kabel dan konektornya itu. Nah nanti Anda bisa praktekkan juga di rumah. Nah mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa juga dikirim di bawah video ini, nanti biar bisa saya sharing juga. Kalau umpamanya saya tahu masalahnya, saya coba bantu, atau kalau butuh pemasangan langsung dari kita juga melayani. Nah untuk video ini saya akhiri dulu, nanti untuk pemakaian splitternya mungkin di video selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi bos.